Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami sang predator lautan yang sudah tak asing lagi di telinga kita. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang. Seguni atau paus pembunuh dalam bahasa Inggris killer whale atau sering kita sebut orca adalah spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Hewan ini memiliki kulit berwarna hitam dengan bagian bawah berwarna putih dan bercak putih di dekat setiap matanya. Orca memiliki mangsa yang beragam meskipun beberapa populasi seringkali menghususkan diri pada jenis mangsa tertentu. Beberapa memakan ikan-ikan kecil, sementara yang lain berburu mamalia laut seperti anjing laut dan spesies lumba-lumba lainnya. Mereka diketahui menyerang anak paus balin dan bahkan paus dewasa. Orca adalah predator puncak karena tidak ada predator alami mereka. Sebagai spesies kosmopolitan, orca dapat ditemukan di semua lautan dunia dalam berbagai lingkungan laut, dari wilayah kutub Arktik dan Antartika hingga lautan tropis, beberapa area di Laut Baltik dan Laut Hitam. Mereka termasuk spesies sosial. Beberapa populasi orca terdiri dari kelompok keluarga matrilineal yang sangat stabil. Kelompok orca merupakan kelompok sosial yang paling stabil dalam semua spesies hewan. Teknik berburu dan komunikasi vokal mereka yang unik seringkali dimiliki kelompok tertentu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kemampuan ini telah digambarkan sebagai manifestasi dari budaya hewan. Pengamat menilai status konservasi orca sebagai kekurangan data karena kemungkinan 2 atau lebih jenis orca adalah spesies terpisah. Beberapa populasi lokal dianggap terancam punah karena penipisan mangsa hingga habitatnya hilang, polusi, penangkapan untuk taman mamalia laut, dan konflik dengan perikanan manusia. Pada akhir 2005, orca bagian selatan yang berhabitat di perairan British Columbia dan negara bagian Washington dimasukkan ke dalam daftar spesies terancam punah. Orca liar tidak dianggap sebagai ancaman bagi manusia dan tidak ada serangan fatal terhadap manusia yang pernah didokumentasikan. Namun, terdapat beberapa kasus di mana orca yang ditangkap melalui pawang mereka di taman hiburan laut. Orca banyak ditemui dalam mitologi beberapa budaya. Beberapa dari mitologi tersebut menganggap orca sebagai representasi dari jiwa manusia. Sementara beberapa kebudayaan lain juga menganggap hewan ini melambangkan pembunuh tanpa ampun. Orca termasuk dalam familia Delphinidae yang juga mencakup semua lumba-lumba di samudra, termasuk lumba-lumba hidung botol yang mudah ditemui. Hal tersebut membuat orca juga sangat cerdas seperti lumba-lumba. Para ilmuwan pernah menggunakan metrik yang dikenal sebagai IQ untuk menilai kecerdasan hewan. IQ juga dipergunakan untuk mengukur rasio ukuran otak hewan. Dan seperti anggota Delphinidae lainnya, orca mendapat skor sangat tinggi pada metrik ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa otak orca dapat melakukan konvolusi atau mengkombinasikan dua buah deret angka yang cukup banyak. Pada otak orca terdapat begitu banyak neuron bermenyelin sehingga memiliki kekuatan ketika otak bekerja. Orca juga disebut sebagai satu-satunya spesies selain manusia yang berevolusi tidak hanya berdasarkan genotip dan fenotip, namun juga budaya. Orca memiliki strategi dan trik berburu yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Mereka mampu akting menjadi ikan yang pingsan di daerah pantai, tetapi juga bisa berenang menyelinap dan mengejutkan mangsanya seperti paus lainnya. Tak hanya itu, mereka juga menguji strategi berburu yang baru. Hal ini sempat didokumentasikan ketika mereka berenang ke laut mulut paus biru. Bukannya mati, orca malah mengunyah lidah hewan terbesar di dunia itu. Orca mampu berbicara satu sama lain dengan panggilan seperti peluit yang khas. Uniknya, mereka seperti dialek yang berbeda dan diturunkan ke generasi berikutnya. Di setiap keluarga, induk orca mewariskan panggilan tersendiri yang ditandai dengan anak jantan dan betina. Satu keluarga orca akan berpergian dengan keluarga lainnya dan membentuk satu koloni. Sebuah hipotesis menyatakan bahwa kalau setiap keluarga orca dalam sebuah koloni dapat ditelusuri kembali dan memiliki satu nenek moyang perempuan yang sama. Itulah beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan tentang sang predator lautan. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya.